Oke, sumber video yang gua reaction ini berasal dari channel YouTube GALZ. Ya, masih berhubungan dengan video gua sebelumnya ya, tentang jelang laga timnas Indonesia ketika akan melawan Jepang. Sebagai fans timnas Indonesia, sudah sepatutnya kita harus bangga kalau sekarang tim Garuda benar-benar udah rutin bersaing di Asia. Mulai dari kelompok umur sampai senior semuanya sukses menembus level Asia. Namun, gak bisa dipungkiri kalau tolak ukur sebenarnya sudah pasti ada di timnas senior. Itulah kenapa PSSI terus berupaya untuk menambah pemain keturunan sembari pelan-pelan membenahi kualitas liga dan pembinaan. Nah, beberapa waktu yang lalu kita udah cukup lega usai proses Kevin Dix di DPR ini kelar dan tinggal melakukan sumpah. Harapannya sudah pasti, semuanya bisa dikebut biar bisa tepat waktu. Namun ada satu hal yang menjadi catatan yang disampaikan oleh salah satu anggota DPR RI, yakni Jamaluddin Malik perihal striker. Dan entah keceplosan atau gimana, beliau dalam sebuah wawancara bersama salah satu TV nasional justru men-spill dua striker yang memang santer dikaitkan. Di mana salah satunya adalah Ole Rumeni. Yap, jika itu benar, maka artinya PSSI selama ini udah dalam tanda kutip kecolongan lagi. Tentunya dalam artian ini positif loh ya. Terlebih sebelum ini pun, agen Ole Rumeni, Jos Ebergen, mengkonfirmasi kalau sang klien sekarang ini tengah mempertimbangkan dengan lebih serius terkait tawaran dari PSSI. Atas dasar itulah besar kemungkinan untuk laga di bulan Maret nanti. Adanya isu kalau timnas Indonesia akan main dengan full squad, kemungkinan besar bisa aja terjadi. Karena striker lainnya Mauro Zelstra juga kabarnya masih dalam proses pemeriksaan. Dan kalau semua udah lengkap, gas. Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Aan Azad. Wow, siapa lagi nih anggota DPR ya? Wow, cuman anggota DPR yang satu ini, Jamaluddin Malik ya, ini positif guys ya. Dia terang-terangan membela program naturalisasi yang sudah dirancang PSSI jauh-jauh hari ya. Dan anggota DPR yang seperti ini harus kita support guys ya. Bukan seperti anggota DPR yang sebelumnya tidak mendukung sama sekali, malah menyuruh PSSI untuk stop naturalisasi. Kalian pasti tahu siapa anggota DPR itu ya. Dia adalah Anita Yakoba Agah ya, berasal dari fraksi Demokrat ya. Ini padahal mau pilkada ya, kurang beberapa hari lagi. Namun ya gara-gara salah satu kader ini ya, bisa-bisa ada anggota atau kader fraksi Demokrat yang akan ikutan nyalon sebagai wakil daerah di pilkada. Bisa-bisa hilang suaranya ya, gara-gara oknum satu ini guys ya. Efeknya ya, ketika ada salah satu tokoh atau negara, bahkan wasit, siapapun yang menyenggol timnas Indonesia atau menzolimi timnas Indonesia, efeknya akan sadis guys ya. Banyak sekali korbannya ya, tidak perlu gua sebutin satu persatu. Oke ya, penasaran kabar berita menarik apa yang bakal gua tampilin buat kalian semua, bakal gua reaction buat kalian semua, terutama fan fanatik timnas Indonesia ya. Oke, langsung aja kita cek video yang satu ini kelanjutannya seperti apa ya. Berbicara soal peluang timnas Indonesia, sejatinya masih terbuka untuk seenggaknya ngamanin posisi 4. Akan tetapi, dijamin soal tantangan dan pressure-nya pasti akan lebih berat. Sebab dengan koleksi 3 poin yang ada sekarang membuat tim Garuda paling enggak harus bisa mencuri satu kemenangan, entah itu dari Jepang, Arab, atau Australia, dan gak kalah. Di samping wajib sapu bersih kemenangan atas Bahrain serta China di laga kandang. Tentu saja itu gak semudah yang dibayangkan. Karena harus diakui juga, kedalaman skuad tim Garuda benar-benar belum balance. Suka tak suka, kualitas pemain yang main di Liga 1 atau ASEAN dengan mereka yang ada di Eropa terbilang jomplang. Mungkin hanya Rizky Ridho sih, satu-satunya yang bisa kami katakan pemain dari Liga 1 yang levelnya nggak kalah. Tapi sisanya, bisa kalian lihat sendiri kan kayak gimana? Bukan, ini bukan menjelek-jelekan atau merendahkan mereka yang main di Liga 1 atau Liga ASEAN. Namun faktanya memang seperti itu dan udah akui aja. Ya, intinya pemain Indonesia yang diaspora ini kualitasnya grade A semua guys ya.
Dan ada satu pemain lokal kita, Rizky Ridho, yang kualitasnya gak kalah dengan pemain diaspora kita. Cuman yang menjadi masalah mengenai kedalaman skuadnya guys ya. Masih belum klop. Semua, kalau Kevin Dix bisa langsung main lawan Jepang dan Arab, dan kalau udah seperti itu, gak ada alasan lagi buat Koshin yang namanya dalam tanda kutip coba-coba. Turunkan komposisi terbaik, kalau perlu, 11 starting 11-nya pemain diaspora terbaik yang ada untuk saat ini. Nah, kalaupun Kevin ini nantinya dimainkan sebagai bek kanan, maka pelapis kedua idealnya adalah Sandy Walsh. Tapi semisal keduanya nggak bisa main, Eliano bisa kok main di posisi itu, walaupun sebenarnya ini pemain posisi terbaiknya adalah di winger kanan. Ini bukan kami menjelek-jelekan Asnawi loh ya, tapi dengan segala respect yang ada, level kualitas kompetisi benar-benar punya pengaruh besar dalam cara bermain. Ingat, ini levelnya round 3, dan lawan yang dihadapi nanti pun dua tim yang udah terbiasa main di level tertinggi. Yang mana pressure-nya pasti lebih besar, sehingga butuh pemain dengan jam terbang yang oke dan udah terbiasa dengan yang namanya bermain di bawah tekanan. Dan mungkin laga melawan China kemarin menjadi gambaran kenapa Coach Shin kali ini nggak memanggil Asnawi, walaupun yang bersangkutan mengkonfirmasi kalau ia udah sembuh dari cedera. Intinya, Coach Shin pun pasti mengerti dan belajar kalau laga melawan China, di mana kita punya momentum dapat 3 poin, nyatanya justru terhampas dengan cara yang menyakitkan. Dan wajar jika setelah itu Pak Erik kelihatan benar-benar kecewa serta marah, sehingga mengeluarkan ultimatum gak ada tawar-menawar, pokoknya harus 4 besar. Siapapun yang dipasang di starting 11 pertama ya, semoga full diaspora dan satu dari Indonesia adalah Rizky Ridho. Dan semuanya gue yakin adalah yang terbaik ya. Dan semoga taktik yang diterapkan Sintayong tidak salah lagi ya. Di samping Coach Shin yang harus mawas diri atas kesalahannya kemarin, PSSI bagaimanapun juga harus menciptakan kedalaman skuad yang lebih balance. Kalau di posisi belakang, oke lah kita udah aman dengan masuknya Kevin Dix. Tapi untuk posisi striker ini loh, yang memang selama ini jadi problem utama. Yap, terkait posisi ini banyak pertanyaan kenapa sih PSSI belum juga menaturalisasi striker lagi? Kau sejauh ini back atau gelandang melulu? Memangnya striker nggak penting? Dan sejatinya hal tersebut udah disampaikan oleh salah satu anggota DPR RI, Jamaluddin Malik, ketika rapat soal naturalisasi kemarin. Yang mana beliau berharap kalau setelah Kevin Dix, PSSI bisa segera mendatangkan striker tajam untuk Garuda. Dan beliau pun juga berharap kalau Indonesia bisa meraih hasil terbaik sehingga bisa mewujudkan impian lolos Piala Dunia. Intinya, beliau ini mendukung penuh proses naturalisasi selama itu bisa meningkatkan level timnas serta punya darah keturunan Indonesia. Gak kayak ibu-ibu sebelah tuh yang sosokan pengen dibilang keren tapi ya gitulah kocak. Kalau boleh saran ya Pak, prioritaskan kalau naturalisasi kita butuh striker Pak. Kita butuh striker Pak. Kalau belakang itu kita pemain belakangnya top nih Pak. Belakang Mas Martin Pais kemarin pemain belakang sudah kita kemarin yang pemain termahal Asia. Saran saya berikutnya kalau ada naturalisasi dicari striker yang cocok. Terima kasih. Selesai rapat dengan Menteri Hukum, kali ini kita akan rapat dengan PSSI membahas naturalisasi. Betul ya Pak ya? Ya, Kita dukung sepak bola Indonesia berkembang ya Pak. kita dukung apapun kebijakan, yang penting Indonesia juara. Ya, Masuk di jajaran negara-negara di dunia. yang Ya, penting nomor 1 masuk Piala Dunia dulu. ya harus itu, harus. Kita naturalisasi pemain-pemain yang berkualitas dan punya keturunan darah Indonesia. Betul ya Pak? Ya, dan harus jelas. Iya, Gitu ya. betul. Ya, apa yang diucapkan oleh Pak Jamal sejatinya memang sesuai dengan harapan para fans timnas. Namun yang jadi perhatian, jelas ketika beliau dalam tanda kutip men-spill 2 striker baru ketika wawancara dengan salah satu stasiun TV nasional, yang mana terdengar jelas kalau salah satu nama yang beliau sebut adalah Ole Romeni, penyerang FC Utrecht yang memang menjadi idaman bagi fans timnas serta memang udah lama dikaitkan. Nah, memang dari desas-desus yang ada, emang ada 2 striker calon naturalisasi yang santer diisukan bakal merapat. Mereka adalah Ole Romeni dan Mauro Zelstra. Yap, khusus buat Ole sendiri nih, dikutip dari Sibola_ID. Agen dari Ole, yakni Jus Ebergen, mengungkapkan bahwa Ole Romeni udah dihubungi oleh PSSI dan saat ini tengah mempertimbangkan tawaran lebih serius untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Nah, dalam percakapan via pesan dengan tim Sibola, Ebergen memberikan konfirmasi terkait komunikasi antara Romeni dan PSSI. Terlebih keduanya diketahui juga udah follow-followan sama Pak Erik, jadi ya makin gede peluangnya. Sedangkan Mauro, ini pemain memang udah lama bilang kalau ia siap kapanpun andai Indonesia memanggilnya. Hanya saja, menurut kabar yang ada,
Proses ini pemain memang terkesan lambat karena masih ada beberapa hal yang harus dilengkapi. But that's okay. Yang penting untuk opsi penyerang, kita tuh sebenarnya punya stok yang cukup oke buat dinaturalisasi. Selain Ole dan Mauro, masih ada nama Miliano Jonathans yang moncar di VTC. Kalau mereka sudah bisa masuk, itu jelas akan bagus untuk memberikan pressure lebih khususnya kepada penyerang timnas sekarang ini. Terutama ya Hoki Caraka dan Ramadan Sananta yang bermain di Liga 1. Intinya nggak usah bilang tega nggak tega, bersaing aja secara sehat. Karena di timnas senior yang penting adalah kualitas, bukan dari mana dia bermain. Mau main di Liga Zimbabwe atau Vanuatu sekalipun, kalaupun dia jago pasti bakal main. Kasarannya seperti itu. Jadi ya udah, sekali lagi intinya bersaing. Aduh, Bapak DPR yang satu ini, Jamaluddin Malik ya keceplosan ya. Padahal PSSI udah mode senyap. Tapi Bapak ini luar biasa sekali guys. Dia mendukung program naturalisasi ya. Tokoh seperti ini ya, anggota DPR yang seperti ini yang patut kita dukung guys ya. Dari manapun partainya ya, pasti publik sepak bola Indonesia akan respect dan dukung terus ya. Terima kasih Bapak Jamaluddin Malik ya, yang sudah mewakili aspirasi dari publik sepak bola Indonesia. Nanti Ole dan Mauro ini bisa masuk barengan paling enggak untuk laga bulan Maret 2025 lah. Tentu saja opsi lini depan kita khususnya untuk posisi nomor 9 makin melimpah. Kalau bisa membandingkan, kedua pemain ini jelas banyak memiliki perbedaan dan kesamaan. Misal dilihat dari segi fisik dan umur. Ole Romeni mempunyai tinggi 1,85 meter, sedangkan Mauro beda tipis, yakni 1,88 meter. Namun secara postur atau perawakan, dua striker ini hampir mirip, yakni sama-sama kekar dan tinggi, hanya saja Ole ini tipenya lebih skillful, sedangkan Mauro adalah tipe goal getter. Yap, dalam komposisinya jelas dilihat dari sisi jam terbang dan pengalaman. Ole 99% akan jadi pilihan utama karena ia udah teruji di Eredivisie. Sedangkan Mauro ini masih di level U21, walaupun secara statistik ia nggak kalah gacor. Pokoknya terlepas dari segala kabar yang ada, pada akhirnya semuanya tergantung dari kebutuhan pelatih. Dan perlu diingat juga, atau yang mungkin jadi PR nantinya, boleh-boleh aja sih squad kita isinya pemain bagus yang secara pengalaman di Eropa udah oke. Tapi perlu diingat juga, ini bukan Master League yang ibarat ngumpulin pemain bagus terus naikin rating tiba-tiba jadi jago. Ya nggak gitu Bambang konsepnya. Pastinya pemain baru butuh yang namanya adaptasi, entah itu dari sisi cuaca, kultur, hingga taktik. Dan itu nggak gampang. Sehingga di sini, peran Koshin untuk lebih bijak dalam memaksimalkan kapasitas pemain harus ditingkatkan. Tentu kami nggak meragukan kapabilitas dari Koshin sebagai pelatih kelas dunia. Tapi gimana pun juga Koshin ini juga manusia yang nggak melulu 100% benar. Jadi nanti semisal pemain-pemain terbaik udah ada baiknya beliau coba bermain dengan pakem 4 back, entah itu 4-3-3 atau 4-2-3-1. Karena kami rasa itu lebih bisa memperbesar peluang mencetak banyak gol. Walaupun di satu sisi, formasi itu bisa jadi sangat berisiko. Apalagi ketika melawan tim seperti Jepang yang kita tahu punya kualitas counter pressing yang gila-gilaan. Tapi kalau masih main dengan sistem 3-4-3 andalannya, ya udah nggak apa-apa, asal itu bisa membuat pemain bisa keluar potensi terbaiknya. Jujur sekali lagi bukannya apa-apa, agak eman-eman aja gitu loh. Kita punya cukup banyak pemain bertipe menyerang, tapi disuruh lebih bertahan. Itulah guys ya, dua striker yang keceplosan disebut Bang Jamaluddin Malik ya, salah satu anggota DPR, yaitu Ole Romeni dan Mauro Zylstra. Dan kemungkinan besar kalau Mauro Zylstra ini sudah 80% ya, hatinya dan jiwanya sudah terkonek dengan Indonesia. Namun untuk Ole Romeni ini masih ada pertimbangan ya. Ya semoga aja Ole Romeni akan bisa gabung dengan timnas Indonesia. Percaya Indonesia punya peluang buat seenggaknya finish di posisi 4 buat melaju ke round 4 atau playoff akhir zona Asia. Memang secara hitung-hitungan, Indonesia sebenarnya juga masih bisa finish di posisi 2. Tapi kok ya rasanya nggak realistis banget. Maka dari itu, yang paling benar fokusin ke peringkat 4. Sebisa mungkin curi angka dari Jepang, Arab, dan Australia. Kalau bisa minimal 1 menang dan 2 seri. Serta sapu bersih 6 poin di kandang atas China maupun Bahrain. Insya Allah peluang buat finish 4 besar sangat terbuka. Walaupun kembali lagi, 1.000.000% itu sangat sulit. Tapi nggak apa-apa, ingat mindset adalah doa, usaha adalah seni. Jadi apa alasan kita menyerah sebelum bola ditendang? Kan gitu. Gua suka banget nih ya kata-kata hari ini. Mindset adalah usaha ya. Apa tadi? Gua lupa. Udah gak usah dibahas. Jadi kacau kan. Bingung gua mau ngomong apa. Aduh kacau. Udah
Oh, gua ingat. Oke, itulah guys ya kabar berita yang udah gua reaction buat kalian semua ya. Ini ada yang kocak ya. Gua agak sedikit lupa tadi kata-kata dari narator dari media ini ya. Apa? Bentar, gua ingat-ingat ya. Aduh, maklum nih ya, mendekati 40 agak sedikit pikun ya. Udahlah, bodoh amat. Gue lupa guys, mau ngomong apa, sumpah gue lupa ya. Mohon maaf sekali lagi ya. Oke, itulah kabar berita yang udah gua reaction buat kalian semua supporter dan fan fanatik dari Timnas Indonesia ya. Ultras Garuda di seluruh Indonesia dan La Grande Indonesia di seluruh tanah air ya. Luar biasa sekali ya. Semoga aja striker yang sudah agak sedikit di-spill oleh salah satu anggota DPR kita, yaitu Bang Jamaluddin Malik ya, segera dinaturalisasi ya. Semoga tidak ada lagi anggota DPR yang berstatement dan berkomentar aneh-aneh lagi ya. Dan semoga tidak ada lagi yang menolak. Kalau menolak, tahu sendiri akibatnya. Oke ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video reaction ini sampai selesai. Dan jangan lupa buat kalian semua yang belum subscribe, please dukung channel gua dengan cara apa? Dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya kalian semua tidak ketinggalan update terkini seputar Timnas Indonesia ya. Oke, sampai ketemu di video reaction gua selanjutnya. Salam sepak bola.